Anda menyaksikan Kompas Bisnis Saudara bersama saya Putri Oktaviani. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 20 hingga 21 Mei memutuskan menurunkan BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,5%. Keputusan ini konsisten dengan perakiraan inflasi tahun 2025 dan 2026 yang rendah dan terkendali dalam sasaran 2,5 plus minus 1%. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 20 hingga 21 Mei 2025 memutuskan menurunkan BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,5%. Suku bunga deposit facility sebesar 25 basis poin menjadi 4,75% dan suku bunga lending facility sebesar 25 basis poin menjadi 6,25%. Memutuskan untuk menurunkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,50%, 5,5%. Demikian juga suku bunga deposit facility turun sebesar 25 basis point menjadi 4,75% dan suku bunga lending facility turun sebesar 25 basis point menjadi 6,25%. Keputusan ini konsisten dengan perkiraan inflasi tahun 2025 dan 2026 yang rendah dan terkendali dalam sasaran 2,5 plus minus 1%, upaya mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamentalnya, serta untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bank Indonesia akan terus mengarahkan kebijakan moneter untuk menjaga inflasi dan stabilitas nilai tukar rupiah dengan tetap mencermati ruang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai dinamika perekonomian global dan domestik. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2025 berada dalam kisaran 4,6% hingga 5,4%, sedikit lebih rendah dari kisaran perakiraan sebelumnya yakni 4,7% hingga 5,5%. Dalam upaya penguatan stabilitas nilai tukar rupiah, Bank Indonesia melakukan intervensi non-deliverable forward atau NDF di pasar luar negeri, serta transaksi spot dan domestic deliverable forward atau DNDF di pasar sekunder. Bank Indonesia juga memperkuat strategi moneter pro market untuk memperkuat efektivitas transaksi penurunan suku bunga, menjaga kecukupan likuiditas, memperkuat pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing, serta mendorong aliran masuk modal asing. Selain itu, kebijakan makroprudensial akomodatif terus dioptimalkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan mendorong pertumbuhan kredit dan meningkatkan fleksibilitas pengelolaan likuiditas oleh perbankan. Kebijakan makroprudensial tersebut diantaranya peningkatan rasio pendanaan luar negeri atau RPLN dan penurunan rasio penyangga likuiditas atau PLM. Untuk kebijakan sistem pembayaran akan diarahkan untuk turut menopang pertumbuhan ekonomi, khususnya sektor perdagangan dan UMKM melalui perluasan akseptasi pembayaran digital, serta penguatan infrastruktur dan konsolidasi struktur industri sistem pembayaran. Selain itu, Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi kebijakan dengan pemerintah untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan program Asta Cita pemerintah. Sinergi kebijakan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK juga diperkuat untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Tim Liputan Kompas TV.